Shalom. Shalom, Thanks to God for His blessings and mercy. kita dapat bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Nya. So today Jadi hari ini we can learn the Word of God. kita dapat belajar akan firman Tuhan. But before that, Namun sebelum itu, let us pray. mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan sorga, we thank you for today. kami dapat bersyukur oleh karena kasih-Mu hari ini. We can gathering here Kami dapat berkumpul di tempat ini to learn Thy words. untuk mempelajari akan firman-Mu. Father, Bapa kami dalam kerajaan sorga, anoint us with the Holy Spirit dapat hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu hari ini. so we can understand Your word. Kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Bless those who listen right now Memberkati kiranya orang yang mendengarkan akan firman Tuhan pada mulai saat ini, so they can understand too. supaya juga mereka dapat mengerti akan firman. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay, today our title is The Agape Love. Judul kita pada saat ini adalah kasih Allah. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku yang terkasih, all the people in this world, semua orang di atas muka bumi ini, they want to be loved. mereka juga ingin dikasihi. The parents to their children Orang tua mengasihi anaknya, and the children to their fathers and mothers. dan anak mengasihi orang tua daripada mereka. But right now, Tetapi pada saat ini, we will learn about God's love. kita akan mempelajari akan kasih Allah. Let us open our Bible in John chapter 3 verse 16. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. It says Berkata, in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let us go to our first parents and Adam and Eve. Mari kita kembali kepada orang tua kita yang semula, yaitu Adam dan Hawa. When God created the man, Ketika Allah menciptakan manusia, they have perfect love with God. mereka mempunyai kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah dalam diri mereka. They have perfect connection with God. Mereka juga mempunyai hubungan yang sempurna dengan Tuhan. And also the other side, Dan juga di sisi yang lain, God gave them the power of choice. Allah juga memberikan pilihan atau kuasa memilih di dalam diri mereka. Who will be their master? Siapa yang akan menjadi pemimpin mereka? It is their choice. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, when they chose to rebel against God, ketika pilihan itu melawan Allah, you know what happened next? kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? God still loved them. Tetap Allah mengasihi mereka walaupun mereka melawan Allah. What a wonderful love, ladies and gentlemen. Kasih itu adalah sangat luar biasa, teman-teman. According to the John chapter 3 verse 16, Berdasarkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, for God so loved the world. Allah sangat mengasihi dunia ini. This love is God's alone can have this love. Kasih seperti itu hanya Allah lah yang dapat mempraktekkan terhadap manusia. And God never leaves the humankind to live alone in this earth. Dan juga Allah tidak dapat meninggalkan manusia tinggal sendiri di atas muka bumi ini. Why? Mengapa? Because Jesus loves you and me. Karena Yesus mengasihi Anda dan juga saya. God has given everything in heaven. Allah telah memberikan segala sesuatu yang ada di atas surga. By His only begotten Son, Jesus Christ died for you and for me. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib buat saya dan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku yang terkasih, I want you to realize saya mau supaya kita menyadari
even though right now mulai pada saat ini, you feel like so many problem in your life. mungkin kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita. You have so many problem with your parents, Mempunyai banyak masalah dengan orang tuamu, with your friends. dengan temanmu. But right now, Mulai pada saat ini, God can reach you with His agape love. Allah sedang menjangkaumu dengan kasih atau kasih Allah itu sendiri. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. if you feel like you nothing, Ketika kita merasakan ketika kita merasa kosong dalam kehidupan kita atau tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita, God still love you, Allah tetap mencintaimu atau mengasihimu, and He wants you dan Ia mau to turn to Him back. supaya kita kembali kepadanya. Let us open our Bible. Mari kita buka dalam Alkitab kita In the 1 Corinthians chapter 13, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. let us start with the first 4. Mari kita mulai di ayat yang keempat. It says that Berkata, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. di dalam ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. The first 5, it says that doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Di ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. And the first 7, beareth all things, believeth all things, hoped all things, endureth all things. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Di ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. And this is the love that God has given to us right Dan now. ini adalah kasih Allah yang telah diberikan kepada saya dan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Love is being patient, Kasih itu sendiri adalah diberikan kepada manusia. and He wants you and me right now Dan ia rindu supaya saya dan saudara-saudara semuanya to have that love in your life. untuk memiliki kasih ini di dalam kehidupan kita. Even though you are a sinner right now, Ya mungkin bisa saja kita adalah manusia yang berdosa pada saat ini. but He wants you Tetapi ia rindu so we can take it into our life. supaya kita memiliki di dalam kehidupan kita. God has given us an example Tuhan telah memberikan kepada kita sebagai contoh when He was lived on this earth ketika ia hidup di atas muka bumi ini. and humble Himself Dia begitu sederhana dengan dirinya, like a human being sebagaimana manusia, and died for you and me. dan mati bagi Bapak Ibu saudara sekalian dan juga saya. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, whatever happened in your life right now, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mulai saat ini, God loves you. Allah mengasihimu. When you away from God, Ketika kita menyimpang daripada Allah, God loves you. Allah tetap mengasihimu. When you being hated by others people around you, Ketika kamu membenci akan teman-temanmu di sekitarmu, God loves you. Allah mengasihimu. God didn't see your condition right now Allah tidak melihat kondisi kita mulai saat ini, because He loves you. karena Ia sangat mengasihi kita semuanya. You know why? Kamu tahu kenapa? Because Jesus is love Himself. Karena Yesus adalah kasih atau mengasihi dirinya. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, as a human being, sebagai manusia, we have to invite Jesus Christ in our life. kita harus mengundang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita. So when we go to the place where we live right now, Ketika kita pergi ke tempat dimanapun kita hidup saat ini, we can receive the love that God has given to us. kita dapat menerima kasih yang Allah telah berikan kepada kita, So we can able to love one another. sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Let us open our Bible in Galatians chapter
5, Mari verse kita 20, 22. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. The verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Di dalam ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. The verse 23. Di ayat yang ke-23, Meekness, temperance, against such there is no law. di ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang dapat menentang hal-hal itu. As a Christian that live on this earth right now, Sebagai orang Kristen yang hidup di atas muka bumi ini, as the follower to Jesus Christ, sebagai pengikut Kristus Yesus, I want you and me right now saya rindu atau saya mau saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian to live and act like Jesus lived. untuk hidup seperti atau sebagaimana Yesus hidup di atas muka bumi ini, yaitu penuh kasih. So we can be the light and the salt of this world. Kita dapat menjadi terang dan juga menjadi penerang bagi yang lain di atas muka bumi ini. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, right now, mulai saat ini I invite you, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, let Jesus live in your heart and mind right now. izinkan Yesus untuk hidup dalam hati kita dan pikiran kita mulai saat ini. So He can be your leader. Dia menjadi pemimpinmu You can be His follower. dan juga kita sekalian menjadi pengikutnya. And wherever you are, Dan dimanapun kita berada, you will able sehingga kita dapat atau kita sanggup to be the witness of God. menjadi akan pengikut Kristus. Let this word of God Di dalam firman Tuhan ini inspire you. untuk mengilhami atau menginspirasimu So when we doing our activity daily life, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, we can be the follower of God. sehingga kita dapat atau menjadi seorang pengikut akan Yesus Kristus, So we can always put God first in our daily life. supaya kita menaruh atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. I hope you this word can live in our life, Saya harap firman Tuhan ini dapat memandu atau hidup dalam kehidupan kita, so I can be more faithful. supaya kita dapat tetap setia. I want you to open your Bible right now Saya ingin supaya kita membuka Alkitab kita pada saat ini in the 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. It says, Berkata, prove all things, hold fast that which is good. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. When you surrender your life to Christ alone, Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, you will be able, kamu sanggup. even though you face so many trials in your life, Ketika kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita, He will guide you Dia akan memimpinmu to go through the daily life. untuk dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. May God bless us. Kiranya Tuhan memberkati kita. Let us pray. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan sorga, we thank you for your word of God terima kasih oleh karena firman Tuhan pada saat ini has teach us dapat mengajari kami to love you, untuk mengasihi Engkau, because you have loved us first. karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Father, Bapa kami dalam kerajaan sorga, bless our life, Lord. memberkati kehidupan kami Tuhan. Surrender our life to you, Lord. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. And we surrender this prayer Kami serahkan doa ini in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.